Tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014, salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Polri diwujudkan dengan mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Penerbitan surat keterangan oleh Polri diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan yang dinyatakan ada atau tidak terdata pada catatan kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang atau pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polsek secara administratif dilaksanakan oleh unit Intel Kapolsek dan ditandatangani oleh Kapolsek atau Wakapolsek atas nama Kapolsek. SKCK tersebut digunakan antara lain untuk menjadi calon pegawai pada perusahaan atau lembaga atau badan swasta dan melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat, atau melanjutkan sekolah. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polres secara administratif dilaksanakan oleh Satuan Intelkam Polres, ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam atau Wakapolres atas nama Kapolres. Dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota, penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres. SKCK digunakan antara lain untuk menjadi calon pegawai pada lembaga atau badan atau instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, dan melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain pencalonan pejabat publik, melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api non-organik TNI dan Polri, atau melanjutkan sekolah. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polda secara administratif dilaksanakan oleh Dit Intelkam Polda. Penerbitan SKCK tersebut merupakan wewenang Dit Intelkam dan dapat didelegasikan atau ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Dit Intelkam Polda. Dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi, penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dir Intelkam Polda. SKCK tersebut digunakan antara lain untuk menjadi calon pegawai atau calon anggota pada lembaga atau badan atau instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, memperoleh paspor dan atau visa, WNI yang akan bekerja di luar negeri, atau melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda, antara lain menjadi notaris, pencalonan pejabat publik, atau melanjutkan sekolah. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Mabes Polri secara administratif dilaksanakan oleh Baintelkam Polri. Penerbitan SKCK adalah wewenang Kabaintelkam Polri dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat. SKCK dapat ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Kegiatan Masyarakat atas nama Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat. Dalam hal penerbitan SKCK untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri. SKCK digunakan antara lain untuk kepentingan menjadi pejabat negara tingkat pusat, WNI yang akan keluar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan atau penerbitan visa, WNI dan WNA yang memerlukan untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan atau internasional, antara lain izin tinggal tetap di luar negeri, naturalisasi kewarganegaraan, atau adopsi anak bagi pemohon WNA. Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik. Pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan dan pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan atau dikirim secara online melalui sarana elektronik. Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi fotokopi KTP dengan menunjukkan
mengajukan KTP asli, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir atau kena lahir, fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar yang digunakan untuk SKCK 1 lembar, arsip 1 lembar, buku agenda 1 lembar, kartu tik 1 lembar, dan formulir sidik jari 2 lembar. Persyaratan SKCK berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akte lahir atau kena lahir tidak diperlukan apabila KTP elektronik sudah terintegrasi secara online. Pas foto menggunakan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Bagi WNI yang akan keluar negeri, selain melengkapi persyaratan wajib dilengkapi dengan fotokopi paspor. Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNA meliputi surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang memperkerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab kepada WNA, fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar yang digunakan untuk SKCK 1 lembar, arsip 1 lembar, buku agenda 1 lembar, kartu tik 1 lembar, dan formulir sidik jari 2 lembar. Pas foto dengan latar belakang berwarna kuning, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Penerbitan SKCK dibuat dalam rangkap 2 dengan ketentuan, 1 lembar asli untuk pemohon dan 1 lembar untuk arsip. Penerbitan SKCK dilakukan dengan ketentuan, ditulis dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mencantumkan pas foto pemohon yang direkatkan pada sudut kiri bawah formulir SKCK. Tanda tangani pejabat yang berwenang dan dicap stempel dinas sebagai autentikasi, dan paling lama 1x24 jam setelah berkas diterima secara lengkap. SKCK yang sudah diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menandatangani tanda terima. Dalam hal pemohon berhalangan untuk mengambil SKCK, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan KTP asli pemohon dan menandatangani tanda terima. Masa berlaku SKCK ditetapkan 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku SKCK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana dan ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon. SKCK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dicatat dalam lembar SKCK yang selanjutnya dikirimkan kepada pengguna yang memerlukan. SKCK yang telah habis masa berlakunya, apabila masih memerlukan SKCK, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan SKCK kembali dengan memperlihatkan SKCK yang lama dan dilakukan penelitian sebagaimana mestinya. Apabila masa berlaku SKCK telah habis lebih dari 1 tahun, pemohon dapat mengajukan kembali dengan persyaratan awal permohonan SKCK. Biaya administrasi penerbitan SKCK dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020, ditetapkan tarif penerbitan SKCK sebesar Rp30.000. Berdasarkan peraturan kepolisian nomor 12 tahun 2021, dalam kondisi tertentu masyarakat dapat dibebankan tarif sampai dengan Rp0 atau 0% dalam penerbitan maupun perpanjangan SKCK. Dengan ketentuan, masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, dan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dikenakan tarif sebesar Rp0 atau 0% dengan syarat melampirkan bukti pernyataan status keadaan darurat bencana alam untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Wali Kota. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Untuk masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial, masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan, masyarakat untuk keperluan kenegaraan, mahasiswa atau pelajar, dan masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dikenakan tarif sebesar Rp15.000 atau 50% dari tarif dikenakan kepada masyarakat dengan melampirkan persyaratan, melampirkan surat keterangan keperluan untuk kegiatan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinas Sosial, melampirkan surat keterangan keperluan kegiatan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat provinsi, atau kantor Kementerian Agama pada tingkat kabupaten atau kota, melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, melampirkan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar yang dikeluarkan oleh instansi terkait, melampirkan surat izin usaha mikro, kecil, dan menengah atau surat keterangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari instansi atau dinas terkait,